Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola. Terima kasih sudah hadir di acara live Instagram Chandra Society. Ini adalah upaya kami untuk terus menyapa teman-teman, untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Sembari saat yang sama kita menambah khazanah keilmuan kita. Nah, sore ini adalah sore yang ke-10, Ramadan yang ke-10, dan kita akan berbincang dengan narasumber kita pada sore ini adalah Ibu Dr. Nur Rofiah. Beliau adalah doktor di bidang ilmu tafsir Al-Quran yang banyak membahas tentang isu keadaan gender. Kemudian beliau juga tercatat sebagai pengajar di Pascasarjana Institut PTIK Jakarta dan menjadi pengampu ngaji keadilan gender KGI. Nah, teman-teman sekalian, sekedar pengantar untuk diskusi kita pada hari ini, kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam adalah banyak memberikan perspektif mengenai keadilan dan kesetaraan. Lalu kemudian sebab Islam hadir itu bagaimanapun juga Islam hadir itu sebagai upaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan, sebagaimana di dalam konsep tauhid tadi. Di dalam konsep tauhid juga adalah bahwa pengabdian seorang hamba, seorang muslim terhadap Allah itu harus seluruhnya terarah kepadanya dan tanpa boleh ada identitas lain yang layak disembah. Nah, itu prinsip pentingnya dan kita tahu bahwa Al-Qur'an, wahyu Allah itu juga ditujukan kepada Nabi untuk memberikan kemaslahan pada semua manusia, laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, inilah yang mau kita bincangkan pada sore ini kepada Mbak Nur Rofiah. Kita ingin tahu bahwa sebetulnya mana-mana saja yang bisa kita sebut sebagai yang Al-Quran, penegasan Al-Quran tentang persamaan tadi, persamaan hak, persamaan posisi, dan lain sebagainya. Ini akan kita elaborasi pada sore ini. Mungkin aturannya supaya enak, nanti 15 menit sampai 20 menit pertama silakan Mbak Nur berbicara mengenai topik ini, lalu kemudian setelah kita undang juga bersama dengan teman-teman untuk memberikan komentar dan pertanyaan di kolom komentar. Setelah itu kita akan jawab. Silakan Mbak Nur, waktunya saya persilakan. Terima kasih Cak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Cak Rozi, nanti saya ditegur ya kalau udah 15 menit, soalnya saya biasa ngomong tanpa rem. Baik, seperti yang disampaikan oleh Cak Rozi ya, memang kesetaraan gender itu kan isu yang sangat krusial sekali di dalam Al-Quran. Saya bahkan merasa mungkin ini bukan sebab ya, tapi hikmah dari Al-Quran berbahasa Arab itu adalah relasi gender kemudian menjadi salah satu fokus dari apa yang disampaikan oleh Islam. Mengapa? Karena bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab itu berarti menggunakan bahasa yang relasi gendernya itu sangat kuat sekali. Ada mudzakkar, ada mu'annas, dan nggak mungkin kita ngomong bahasa Arab itu terlepas dari konsep dasar gender ini. Bahkan kan mudzakkar mu'annas itu tidak hanya pada makhluk yang beralat kelamin, tetapi juga pada semua benda di dunia ini. Nah, yang menarik adalah di dalam bahasa Arab itu sendiri ya, struktur bahasanya ini punya aturan yang sangat bias gender sekali, Cak Rozi dan teman-teman. Dan itu nanti yang akan justru dalam 23 tahun itu dikritik habis-habisan oleh Islam melalui sistem ajaran dan wahyu Al-Quran itu ya. Satu nih, kalau dalam bahasa Arab itu kan pandangan dunianya ya, orang ngomong bahasa Arab itu apa dulu yang dilihat dari manusia ya, atau dari benda, itu kan jenis kelaminnya atau gendernya. Karena kalau begitu kita ngomong laki-laki, kata kerja laki-laki, kata ganti laki-laki, kata sifat kata laki-laki, lalu kata sambung bahkan ya allati itu kan mau bilang yang doang itu ada gendernya. Gitu, saking ketatnya itu. Artinya apa? Melihat dunia itu nomor satu adalah gender gitu. Kalau Al-Quran justru lihat manusia itu jangan jenis kelaminnya, lihat manusia nomor satu adalah manusia. Maka dia harus diperlakukan secara manusiawi. Karena begitu lihat manusia itu jenis kelaminnya, maka relasi gendernya menjadi akan menonjol di mana laki-laki itu diutamakan, dimuliakan, perempuan dinistakan. Dari mana kita tahu cara berpikir itu? Dari grammarnya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu, ini saya ambil dari Nasr Hamid Abu Zaid ya. Dalam bahasa Arab itu semua kata mu'annas, ini tentu saja secara umum ya, itu bisa dibentuk dari kata laki-laki yang sudah ada.
muslim jadi muslimah, doroba jadi dorobat gitu. Dan ini merefleksikan cara pandang masyarakat Arab bahwa laki-laki itu primer karena dia makhluk asal ya, kira-kira gitu. Perempuan itu sekunder, dia makhluk kedua. Di dalam Islam tidak ada cara pandang bahwa laki-laki primer, perempuan sekunder, dua-duanya primer sebagai khalifah fil ardh dan dua-duanya sekunder sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Di sini letak kesetaraannya. Dua-duanya punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, sehingga tauhid itu melarang keras suami laki-laki termasuk suami memperlakukan perempuan termasuk istri sebagai hambanya, dan melarang keras perempuan untuk meletakkan diri sebagai hamba laki-laki, sebagai hamba suami. Ini inti dari tauhid yang disampaikan oleh Cak Rozi itu. Yang ketiga dari aturan bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab itu Cak Rozi, satu laki-laki, misalnya ada satu grup perempuan nih, teorinya seluruh dunia penduduk perempuan semua di sana ya. Lalu Cak Rozi satu-satunya yang hidup. Dalam bahasa Arab itu penduduk dunia adalah laki-laki. Jadi satu laki-laki, eksistensi satu laki-laki itu bisa yang kayak menghapuskan berapapun jumlah perempuan gitu. Iya. Dalam bahasa Arab kan begitu. Nah itu dikritik, cara pandang itu tuh dikritik oleh Al-Quran, oleh Islam, bahwa kalau tadi itu kira-kira merefleksikan cara pandang satu laki-laki itu lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan. Al-Quran menegaskan siapapun yang bertakwa itu lebih bernilai, lebih mulia dari siapapun yang tidak bertakwa. Makanya satu perempuan yang bertakwa di dalam menurut Islam itu lebih bernilai dari berapapun jumlah laki-laki yang tidak bertakwa. Dan satu laki-laki yang bertakwa itu lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan yang tidak bertakwa, tapi bukan karena menjadi laki-laki, gitu loh. Tapi karena menjadi bertakwa itu laki-laki. Nah, berikutnya ini yang juga menarik sekali adalah dalam bahasa Arab lagi nih. Jamak mudzakkar itu bisa untuk laki-laki saja, tapi bisa juga untuk laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau jamak muannas itu hanya untuk perempuan, tidak bisa untuk laki-laki, nggak bisa mengandung laki-laki, walaupun yang mengandung laki-laki itu perempuan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab kan tidak begitu aturannya. Jamak mudzakkar bisa hanya laki-laki, bisa mengandung laki-laki dan perempuan. Jamak muannas hanya perempuan gitu. Nah ini kata Nasr Hamid Abu Zaid merefleksikan cara pandang bahwa laki-laki itu aktif, bisa mewakili perempuan, perempuan pasif, tidak bisa memimpin, tidak bisa mewakili laki-laki gitu. Nah, di dalam Islam itu dua-duanya harus aktif. Kenapa? Karena jadi khalifah fil ardh gitu loh. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman itu saling menjadi wali, saling menjadi penolong, saling menjadi penjaga, teman setia satu sama lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahu-membahu memerintahkan kebaikan, bahu-membahu mencegah kemungkaran. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam Islam, kalau di dalam masyarakat Arab ya, kalau saya sih melihatnya bukan masyarakat Arab aja, masyarakat patriarki dimanapun berada, kan sama cara pandangnya seperti ini. Yang penting laki-laki dihormati, perempuan dinisakan, dinomorduakan. Itu kan cara pandang patriarki banget gitu. Makanya saya meskipun resah dan gelisah bertahun-tahun itu karena membaca Al-Quran, kok maskulin banget ini, katanya untuk perempuan juga. Begitu tahu karakteristik bahasa Arab itu, saya jadi lega selega-leganya, malah justru ini ibarat orang perang ya, memerangi sistem patriarki itu langsung di jantungnya, karena itu berkaitan dengan kerangka berpikir penggunaan bahasa Arab itu. Meskipun Cak Rozi mesti disadari bahwa karena menggunakan, jadi Islam itu punya pesan kesetaraan ya, Al-Quran itu pesan kesetaraan gendernya sangat kuat sekali, mendudukkan laki-laki dan perempuan atau mencita-citakan laki-laki dan perempuan itu setara penuh gitu. Setara penuh itu artinya laki-laki tidak jadi standar kemanusiaannya perempuan. Jadi pengalaman biologis perempuan dan laki-laki yang berbeda itu diapresiasi di dalam Islam, yang itu justru jadi alasan untuk menistakan perempuan di masyarakat patriarki. Perempuan itu kan menstruasi, laki-laki enggak tuh. Itu udah mingguan, laki-laki itu cuma ngeluarin sperma, mohon maaf ya Cak Rozi, itu gampang banget lah. Udahlah menit, dia nikmat tuh. Perempuan itu menstruasi mingguan, sakit, kata Al-Quran ada. Hamil itu bulanan, bukan menitan lagi.
melahirkan, nifas, menyusui 2 tahun. Coba, itu kan panjang sekali dan itu diapresiasi oleh Al-Quran sebagai pengalaman yang wahnan ala wahnin. Bahkan Al-Quran itu berwasiat ya, Allah itu berwasiat kepada manusia untuk berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan karena pengalaman biologisnya itu wahnan ala wahnin. Jadi di wawaswainal insana biwalidayhi hamalathu, kan begitu. Disuruh berbakti pada 2 orang tua, tapi pengalaman yang disebut itu cuma perempuan. Diwasiatkan untuk apa? Anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidai, dan berterima kasih kepada 2 orang tua, terutama perempuan tadi yang menjadi ibu kehidupan itu. Jadi menarik untuk melihat pesannya sangat setara, bahkan setara penuh, tapi menggunakan bahasa yang sangat bias gender. Maha suci Allah dari salah memilih bahasa loh. Tetapi begitu Allah memilih bahasa, penting sekali bagi kita untuk tahu karakteristiknya, supaya pesan Allah itu nggak terkubur gitu di dalam karakteristik bahasa Arab yang seperti itu. Sehingga nanti di dalam Al-Quran selama 23 tahun ya, 30 juz itu, merekam proses perubahan besar-besaran tentang kesadaran kemanusiaan dari titik nol. Perempuan itu misalnya ya, bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, dijadikan warisan, itu kan benda. Perempuan nol kemanusiaannya, tidak dianggap manusia, menuju kemanusiaan penuh, bukan dengan menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaan, tapi kemanusiaan penuh perempuan selama 23 diproses. Itu kan singkat banget 23 tahun, mengubah kesadaran kemanusiaan yang berabad-abad tidak dimanusiakan. Bahkan setelah Islam selesai turun, itu berabad-abad berikutnya masih dinistakan kemanusiaannya. Maka menarik untuk menyadari nih, ada 3 jenis ayat di dalam Al-Quran. Satu adalah ayat titik berangkat ya, yang pertama, itu ayat apa saja yang mengandung cara pandang bahwa perempuan adalah objek atau benda. Misalnya apa, bidadari surga tuh, pasti itu, ini ayat titik berangkat, ayat yang sedang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab, yang melihat perempuan sebagai benda, lagi dipinjam, akan diupah sampai akhir nanti. Makanya jangan berhenti di situ, karena gambaran tertinggi dari surga itu adalah kebahagiaan spiritual karena mau berjumpa dengan Allah, bukan ketemu bidadari. Kalau bidadari untuk yang spiritualitasnya masih nol itu. Itu yang levelnya syariat. Karena kan titik berangkat. Spiritualitasnya masih nol, makanya melihat perempuan itu hanya objek seksual. Nah, yang kedua adalah target antara nih, Cak Rozi ya. Ayat tentang target antara dari apa? Pemanusiaan penuh perempuan. Apa cirinya? Perempuan sepersekian dari laki-laki, itu pasti target antara. Contohnya apa? Ayat tentang poligami. Perempuan itu separuh, sepertiga, seperempat dari laki-laki. Itu ayat target antara. Yang terakhir adalah ayat tentang tujuan final. Ini ayat yang punya cara pandang laki-laki dan perempuan itu setara penuh. Misalnya apa? Ayat monogami. Ayat monogami itu ada di ayat yang sama dengan poligami, tapi kalah populer. Ayatnya itu satu ayat kok bisa ya. Sebagian ayat populer banget, itu sebagian yang lain tidak populer sama sekali. Bahkan orang bisa tidak tahu kalau abad 7 Masehi Al-Quran sudah punya pesan tentang monogami itu sebagai adna alla ta'ulu, lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi spirit kemanusiaan perempuan ini, Cak Rozi, hanya mungkin kalau Al-Quran dilihat sebagai sebuah sistem ajaran, ya. Bukan yang diambil satu ayat, bahkan sepertiga ayat itu yang tadi panggil, itu kan sepertiga doang. Harus dia sebagai satu kesatuan, ada misi, ada landasan moral, ada cara gitu. Maka landasan moral dan misi itu tidak bisa ditawar-menawar, tidak boleh negosiasi. Sementara cara kadang harus dinegosiasikan supaya landasan moral dan misi itu terwujud. Apa misinya? Mewujudkan sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu kan bisa perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, agama, dunia, yang menjadi rahmat atau anugerah bagi semesta, atau bagi siapapun yang ada di dalam sistem itu. Perkawinan, ya untuk suami dan istri, itu tujuan dari sistem perkawinan yang dikehendaki oleh Islam gitu. Maka seperti tadi, yang kedua adalah sebagai proses. Jadi satu sebagai sistem, yang kedua sebagai proses. Proses apa? Pemanusiaan manusia secara umum, khususnya adalah perempuan, atau du'afa dan mus'afafin sebetulnya secara umum itu. Begitu, Cak Rozi, apakah sudah 15 menit? Oke,
Iya, saya ingin menegaskan saja bahwa ini menarik tentang kenapa Al-Quran itu turun di masyarakat Arab, gitu. Itu artinya tadi seperti yang disampaikan, itu memang sebagai kritik langsung ke jantungnya, bahwa memang bahasa kalian itu patriarkis. Makanya kemudian Banget. Al-Quran di dalam juga memberikan penjelasan mengenai itu, dan ajaran-ajarannya itu menjelaskan tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting untuk ditegaskan ulang, dan kemudian tadi sebagai disampaikan bahwa harus memahami Al-Quran itu sebagai satu sistem keseluruhan, satu sistem ajaran. Bukan mengambilnya secara parsial satu-satu sesuai dengan kepentingan. Makanya tadi menjadi aneh ketika ayat poligami itu menjadi sangat populer, tetapi ayat terusannya itu malah orang nggak tahu gitu. Kayak mansuh gitu, cara mansuh di dalam kesadaran itu. Ya iya. Jadi orang tuh tahunya yang pankihunya, tapi Allah ta'adil fawahidahnya enggak. Orang enggak ini. Oke. Anyway, ini ada juga Kak Rozi itu Fangkihu, Paknya itu Pak jawab loh. Fangkihu itu Paknya Pak jawab, bukan Pak Ibtidak kan? Nah, dia itu Pak jawab dari ini. Kenapa jawab itu bisa lepas dari syaratnya, itu kan ajaib juga. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang memang kesenangan beberapa orang itu memang mengambil secara parsial, lalu kemudian menegaskan menegaskan argumennya, itu yang sebetulnya menjadi praktek yang sangat berbahaya ya, karena itu akan memelintir tafsir dan akan mengarahkan orang pada kesalahan berpikir juga. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Mbak Nur, saya mau ada beberapa teman yang sudah mulai masuk. Izin bertanya, ini dari Syams IRD. Izin bertanya Mbak Nur, kenapa Nabi semua laki-laki, tidak ada yang perempuan? Mungkin ada, tapi nggak disebut. Kata siapa? Kata siapa Nabi semua perempuan? Coba itu ya, saya mau nyarankan ini aja. Kalau mau jawaban yang lengkap ya, coba Google itu tulisan Profesor Dr. Nasaruddin Umar di Kompas. Itu wacana kenabian perempuan di kitab klasik kalau tidak salah itu. Itu dari dulu sudah banyak ulama yang meyakini perempuan itu ada yang jadi nabi. Cuma memang perdebatan ya. Saya sampai akhirnya merenung gini, cara sih. Sebetulnya yang menentukan nabi itu siapa? Toh kok kita berdebat ini nabi itu bukan gitu. Bukannya Allah yang menentukan seseorang itu nabi atau tidak gitu. Nah, kalau yang dapat wahyu itu banyak. Ibunya Nabi Musa dapat wahyu, Maryam dapat wahyu, kan gitu ya. Cuma mungkin begini, begini, ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul gitu ya, di dalam teori keilmuan Islam itu. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya, kalau Rasul menyampaikan wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Artinya ada fungsi sosial gitu loh dari Rasul, beda dengan Nabi. Karena fungsi sosial tentu saja dalam kondisi di mana perempuan itu masih banyak dilihat sebagai benda, dijual bahkan. Maka ini kan asas efektif dan efisien, siapa kemudian yang diutus? Bagaimana perempuan itu bisa diberi mandat untuk menjadi rasul sementara oleh umatnya masih dijual misalnya gitu? Kan ini artinya kelebihan fungsional, bukan kelebihan substantif, lalu itu dianggap sebagai alasan yang substantif bahwa perempuan memang ditakdirkan oleh Allah itu lebih rendah dari laki-laki, ya enggak juga gitu loh. Kalau dalam pandangan saya enggak ada soal begitu itu, karena kisah tentang perempuan yang soleh itu kan banyak sekali, termasuk Sayyidah Maryam itu. Sayyidah Maryam itu kan diakui menerima, bahkan kayak ini ya, Asiyah, suami istrinya Musa, itu di tengah juga menjadi istrinya makhluk paling durjana gitu ya, kalau di dalam konteks kisah itu kan ini musuh utamanya Nabi Musa, bisa dia solehah itu, dan itu diakui betul dia itu. Jadi menurut saya soal kesan bahwa perempuan kemudian dengan demikian itu kan soal pemaknaan. Misalnya ada fakta bahwa Nabi hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Lalu maknanya apa gitu? Kan bisa dimaknai dua. Satu,
maknanya fungsional saja, bahwa perempuan kalau menjadi rasul di tengah umat yang masih menjadikan perempuan sebagai properti itu tidak efektif. Jadi kelebihannya ya kelebihan fungsional, kelebihan sosial. Lalu ada yang memaknai, nah, itu kan bukti bahwa itu berarti soal pemaknaan saja. Bagi saya tidak ada soal, tidak berarti bahwa perempuan itu secara substantif lebih rendah dari laki-laki, tidak ada. Siapa yang menentukan kita itu perempuan atau laki-laki? Kan bukan kita, maksud kita bertanggung jawab atas keperempuanan kita, kan tidak juga. Makanya di Al-Hujurat itu kan tegas banget ya, wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Nah sayangnya lagi Cak Rozi, ini tuh sering dimaknainya berasal dari, gitu. Berasal dari itu kan persamaan. Padahal ini lagi menegaskan perbedaan. Persamaannya ini nanti ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dari awal sampai ke waqabail itu lagi bicara tentang perbedaan. Artinya adalah ayat itu sedang menegaskan, wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling kenal, tapi yang paling mulia itu hanya yang paling bertakwa. Artinya apa? Jenis kelamin itu nggak ngefek gitu loh. Jenis kelamin nggak ngefek, suku bangsa nggak ngefek terhadap ini manusia. Yang ngefek cuma satu, yaitu takwa, dan takwa itu adalah hubungan tadi itu ya. Bagaimana komitmen tauhid kita benar-benar hanya akan menghamba kepada Allah itu sejauh mana kita membuktikannya dengan berbuat maslahat kepada sesama makhluk Allah. Takwa itu iman kepada Allah yang melahirkan amal soleh atau perbuatan baik pada makhluk Allah. Maka takwa itu harus adil. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Beriman itu harus berkata baik pada siapa ya? Pada manusia. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi selalu iman dan tauhid kepada Allah itu dibuktikannya adalah pada sikap baik dengan manusia. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa itu artinya ciri dari puasa kita di bulan Ramadan diterima atau tidak, itu 11 bulan lainnya berbuat baik, makin baik nggak sikapnya pada makhluk Allah. Kalau enggak ya tidak. Bukan hanya di bulan Ramadan ya, Ramadan itu latihannya, prakteknya ya 11 bulan lainnya. Gitu. Kayak sholat itu kan prosesnya nih, sholat. Pembuktiannya tanha anil fasya wal munkar ya di luar sholat. Kalau orang sholat masa mau mencuri, mau zina kan tidak mungkin. Justru di luar sholat itu pembuktian dari sholat kita. Iya. Ya, merasakan ketakwaan itu berarti merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu bentuknya adalah manifestasinya pada akhlak-akhlak mulia yang itu berhubungan dengan manusia yang lain di utam mimma makarimal akhlak tuh, untuk menyempurnakan akhlak mulia termasuk akhlak pada perempuan. Itu jangan titik nanti lupa lagi pada perempuan, dikecualikan lagi. Rahmatan lil alamin ini nitip ya Kak Razi, nitip nih, kalau wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, misi Islam adalah untuk mewujudkan sistem kehidupan yang memberi anugerah termasuk pada alam semesta, termasuk pada perempuan. Gitu, nitip nih kata termasuk pada perempuan supaya nggak kecuali lagi. Iya. Setuju. Harus ditegaskan lagi, berkali-kali tegaskan. Kalau nggak ditegaskan dari pengecualian. Ya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan teman kita dari Ilham Sopu, ini dari Pambusuang ini, Polole Mandar. Bagaimana pandangan tentang bahwa perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk? Nah, ini sering sekali pertanyaan ini. Silakan, Mbak Nur. Ya, memang ada hadis yang menyebutkan itu ya, bahkan hadisnya itu sahih gitu. Cuma hadis itu sama plek redaksinya dengan di Perjanjian Baru, kalau tidak salah ya. Perjanjian Lama atau Baru gitu, kitab Kejadian itu redaksinya sama plek. Maka la roiba fihi itu hadis riwayat Israiliyat lah gitu. Kalau riwayat Israiliyat itu kan kata Nabi ya, jangan langsung percaya, jangan juga langsung menolak. Tapi coba diklarifikasi dengan di ayat Al-Quran misalnya gitu ya. Nah, dalam ayat Al-Quran itu nggak ada ayat yang mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk, itu nggak ada. Ayat Al-Quran itu
secara spirit ya, manusia itu kan ada jasadnya, ada ruhnya. Secara jiwa, dua-duanya itu diciptakan dari jiwa yang satu, nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, nggak nyebut loh, itu istrinya nggak ada. Dalam tafsir memang begitu. Rata-rata tafsir itu menafsirkan nafsi wahidah, ay Adam gitu. Langsung laki-laki kan. Padahal nafsi wahidah itu secara lafaz mu'annas coba. Wahidah gitu. Berarti mu'annas tuh. Wa khalaqa minha zaujaha lagi. Ha itu untuk perempuan loh. Tapi ya begitulah. Lalu min nafsi wahidah ay Adam wa khalaqa minha zaujaha ay Hawa itu. Itu tafsir. Kalau ayat Al-Qur'annya tidak. Jadi laki-laki dan perempuan itu secara kejiwaan ya, secara jiwa maksudnya, secara ruh itu sama-sama min nafsi wahidah, sama-sama dari jiwa yang satu. Gitu. Lalu diciptakanlah dari jiwa satu itu pasangannya, tapi tidak ada jenis kelamin, ini nggak menyebutkan. Kalau secara lafaz malah nafsi wahidah itu perempuan. Jadi tidak berjenis kelamin itu secara ini ya. Secara fisik itu disebutkan dari saripati, dari materi dan proses yang sama. Dari saripati tanah, kemudian dari nutfah. Nutfah itu kan sperma yang sudah bercampur dengan sel telur ya, bukan mani loh. Nanti dikira dari laki-laki doang. Ini dari laki-laki dan perempuan. Nutfah itu beda dengan mani. Nah, lagi nih harus hati-hati. Nutfah, lalu jadi segumpal darah, ya kan? Lalu segumpal daging. Itu semua manusia itu sama begitu. Makanya menjadi tidak, apalagi ya kalau di ronsen coba kalau nggak percaya, laki-laki apakah rusuknya berkurang satu? Ya enggak juga. Gitu. Bahkan itu hadis sebetulnya ada versi lain kan, versi lainnya itu mengatakan kadilain. Jadi perempuan itu bukan dari tulang rusuk, bukan min, tapi seperti tulang rusuk. Itu artinya adalah penting untuk memperlakukan perempuan itu jangan kayak memperlakukan laki-laki gitu. Artinya penuh dengan gentleman, ya lembut, jangan main hardik karena mengapa? Itu sebenarnya pesannya adalah ayo beri perhatian khusus pada kondisi sosial perempuan nih yang kerap dinistakan. Maka ayo jaga hati-hati gitu. Jangan sampai ini perempuan-perempuan itu jatuh oleh masyarakat menjadi berkeping-keping gitu. Begitu kira-kira pada perlakuan ya, perlakuan terhadap perempuannya, bukan soal penegasan soal ayat itu. Termasuk ini ya, hati-hati dengan beberapa kemungkinan. Ini kan sekali lagi ya, ada peristiwa, ada teks, ada pemahaman gitu. Lalu satu teks itu kan bisa melahirkan banyak pemahaman. Maka dari mana di antara sekian banyak pemahaman itu yang valid adalah yang mencerminkan rahmatan lil alamin termasuk pada perempuan, dan maka rimal akhlak termasuk akhlak pada perempuan. Itu cara melihat sekian banyak kemungkinan arti dari hadis, mungkin dari ayat, mungkin. Begitu sih kalau jawaban dari sini. Ya, Mbak Nur, ini ada lagi, saya ada beberapa, masih ada 2-3 lagi pertanyaan. Ini ada saya dari, nah ini dia. Dari Gagas Dharma. Gagas Dharma, bagaimana apabila perempuan ditarik dari peran domestiknya? Apakah tidak menghancurkan peradaban? Mohon penjelasan, Bu. Sekarang peradaban, yang disebut peradaban ya, ini juga harus dikritisi nih, peradaban panjang manusia, termasuk peradaban besar dunia, itu diwarnai dengan tindakan yang tidak beradab pada perempuan. Peradaban besar dunia, mau Romawi, mau Yunani, mau Arab, India, Cina, Eropa, itu yang disebut peradaban besar, itu mengandung di dalamnya adalah tradisi yang tidak beradab pada perempuan. Di Romawi Yunani melihat perempuan sebagai budak seks, sebagai milik mutlaknya laki-laki. Di Arab perempuan itu boleh dikuburkan hidup-hidup waktu lahir, boleh diwariskan, itu peradaban. Di India dan Cina, istri yang suaminya meninggal itu diminta untuk membakar diri hidup-hidup bersama suami, jenazah suami. Tapi kalau istrinya meninggal, suami ya tetap hidup tuh, tetap kawin lagi.
Tapi kalau suaminya meninggal, ini istrinya suruh membakar diri hidup-hidup, bayangkan. Kalau jenazah suami kan sudah meninggal. Nah ini istri masih hidup sehat walafiat, dianggap sebagai istri yang setia hanya kalau membakar diri. Kok suaminya nggak dituntut untuk setia tuh? Gitu. Lalu di Inggris, seperti saya katakan tadi ya, di Inggris itu baru abad 19 membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri. Maka hati-hati dengan kata peradaban, karena peradaban itu mesti berada pada perempuan, itulah peradaban Islami, gitu. Sehingga nih yang penting juga untuk melihat siapakah yang membagi ruang domestik dan publik. Menurut saya juga itu bukan peradaban Islam ya. Karena peradaban sebelum itu malah ngurung, bukan hanya boleh benar-benar di rumah, nggak boleh keluar dari rumah. Bahkan ditempatkan, kan di sejarahnya begitu, di tempat yang sangat terpencil sekali perempuan. Ini sama aja dengan ternak gitu loh. Kayak dia nggak boleh kemana-mana, hanya boleh kemana-mana kalau di bawah pengawasan pemiliknya. Karena memang norma sosial di peradaban yang besar dan jahiliyah, di mana-mana jahiliyah itu kan karakteristik, bukan masa ya. Salah satu karakteristik jahiliyah adalah menistakan perempuan. Karena itu yang dikritik oleh Islam, gitulah. Sehingga ketika Islam ya, misalnya mendeklarasikan kemanusiaan perempuan, itu implikasinya semua kata insan, semua kata nas, atau kata apapun yang bermakna manusia, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan gitu. Juga semua kata yang merujuk kepada manusia, kayak al-munafiqun, al-mu'minun, al-apalagi lah gitu ya, merujuk pada manusia, itu pasti laki-laki dan perempuan di dalamnya. Makanya ketika disebut manusia, ini kaitannya dengan ruang domestik dan publik nih. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama hanya hamba Allah, itu status melekat ya, tidak luntur oleh perkawinan. Jadi bukan yang perempuan itu hanya hamba Allah, kecuali kalau sudah menikah dia jadi hamba suami. Ya enggak juga gitu loh. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri tetap hanya hamba Allah, tidak boleh melakukan hubungan relasi penghambaan satu sama lain, dilarang keras. Justru itu kok inti dari tauhid mau dikorbankan. Yang kedua, dua-duanya itu mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Berarti laki-laki dan perempuan gitu. Dua-duanya mengemban amanah, melekat sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Apa artinya? Artinya laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh, bertanggung jawab penuh pada kemaslahatan di muka bumi, dimanapun berada di muka bumi, termasuk di dalam rumah, termasuk di luar rumah, bertanggung jawab bersama atas kemaslahatan, sekaligus berhak menikmati kemaslahatan itu, dan sama-sama bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran, mencegah mafsadat, mencegah mudorot, sekaligus berhak untuk dilindungi darinya. Makanya saya mengatakan bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan itu adalah pemilik sah ruang manapun di muka bumi, mau itu di dalam rumah, mau di luar rumah. Tidak hanya pemilik, bertanggung jawab atas kemaslahatannya. Maka yang harus dipikirkan adalah semua penyebab kejahatan atau kemafsadatan di dalam rumah maupun di luar rumah itu harus bareng-bareng diatasi. Jangan perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah, lalu dia dianggap sebagai ruangnya di rumah. Kalau di luar rumah diperkosa, salah sendiri keluar dari rumah. Ya salahnya yang memperkosa, gimana sih orang diperkosa kok disalahkan? Ya salahnya yang memperkosa. Lalu bajunya sih, ininya sih, seakan-akan laki-laki itu wajar melakukan begitu. Gitu, jadi ini menurut saya juga harus dikritisi ya, pembagian ruang domestik, publik, karena itu justru akan melahirkan ketidakadilan pada perempuan yang dinamakan double burden itu. Double burden itu beban ganda ya. Jadi perempuan keluar rumah misalnya nih, kerja sama dengan laki-laki kerja di luar rumah. Pulang si laki-laki bisa istirahat, nyaman, selonjor, gitu. Istri pulang, ngurusin makan, ngurusin anak, artinya dia beban domestik ada, publik ada. Mestinya itu kayak Rasulullah dong. Rasulullah kan mengerjakan tugas domestik juga, ya kan?
Rasulullah itu ngomong anaknya, ngomong putra-putrinya, ngomong cucunya, mengerjakan urusan dapur, menjahit, memerah susu dan lain sebagainya, susu onta dan seterusnya ya. Sehingga misalnya gini, kalau ada seorang muslim nih melakukan tugas rumah lalu diolok-olok oleh tetangganya, oleh masyarakat, takut istri ya, kasihan dulu, misalnya gitu ya. dia udah baik-baik banget ya, mau nyuci, mau dibilang, kasihan banget takut istri. Nah biasanya kan laki-laki yang nggak kuat mental itu drop, malu kan. Nah sekarang mau pilih mana? Melawan, mau meneladani Rasulullah atau mau mengikuti tuntutan masyarakat yang bertentangan dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki mengerjakan memang mindset ya bangga gitu karena meneladani Rasulullah. Iya, kerja kerasnya itu memang mengubah mindset itu Mbak Nur, jadi ya. Jadi dari soal mengubah mindset soal ketika ada korban tindak kekerasan, yang disalahkan justru bukan pelakunya tetapi korban kekerasannya, termasuk pada pemberitaan kan, bagaimana nggak ngapa-ngapain aja disalahkan kok. Lagi ngapa-ngapain. Itu tidak Islami sama sekali. Itu jahiliyah. Itu jahiliyah, bener, karakter loh soalnya. Bukan masa, ini karakter. Dan cirinya adalah tidak respect pada perempuan. Respect terhadap perempuan, ya. Selanjutnya saya ingin, ini ada pertanyaan dari, nah ini dia, ini stigmatik. Saya ingin coba dari Mas Saya bertanya, Bu, apakah kategorisasi laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih berperan, lebih baperan merupakan aksi sosial? Banget. Laki-laki dan perempuan itu makhluk berakal. Dua-duanya itu berakal dan makhluk spiritual, berhati nurani. Lalu mengapa ada konsultasi seperti itu? Seperti Cak Rozi tadi ya, kekerasan berbasis gender pada perempuan itu kan sudah berabad-abad lamanya. Sejak berabad-abad sebelum Islam datang, selama Islam datang, lanjut lagi berabad-abad setelahnya sampai detik ini. Cara pandang bias gender pada perempuan. Apa artinya? Artinya adalah itu mempengaruhi cara pandang dunia para filosof, sehingga cara pandang yang bias gender itu bisa berada di balik konsep berpikir rasional yang disebut filsafat. Sehingga kalau kita mau adil gender, itu dianggap nggak rasional, emosional. Itu implikasinya. Karena bertentangan dengan konsep rasional yang bias gender. Begitu juga mempengaruhi cara pandang dunia ilmuwan. Sehingga sangat mungkin loh kita memperjuangkan adil gender itu dianggap tidak ilmiah, itu subjektif, tidak objektif. Mempengaruhi juga nih para konsep ini, seniman. Sehingga yang disebut artistik itu biasanya juga ada bias gender di baliknya. Bahkan konsep humor itu juga mengandung bias gender. Sehingga kalau kita marah pada humor yang bias, yang seksis ya, kita dianggap, gitu aja marah, nggak punya selera humor yang bagus nih, katanya gitu. Kalau kita marah pada humor yang seksis, kita dibilang nggak punya selera humor yang bagus. Saya tanya, siapa yang selera humornya yang jelek? Yang marah ataukah yang melemparkan joke seksis itu? Tentunya kan yang melemparkan itu, yang selera humornya payah banget, bukan kita yang marah gitu. Cuma karena tadi itu konsep humor itu berabad-abad lamanya di penderitaan perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang lucu. Coba kekerasan seksual itu bagi banyak masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya dianggap sebagai sesuatu yang lucu. Maka ya wajar banget ini RUU PKS susah banget disahkan jadi undang-undang karena nggak masuk akal. Sesuatu yang lucu kok minta dihapuskan. Sesuatu yang lucu kok minta perlindungan hukum, ini gimana toh perempuan itu? Kan gitu jadinya kalau diurut-urut logikanya. Coba bayangkan, itu tantangannya luar biasa sekali. Dan yang paling berat adalah mewarnai cara pandang dunia, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sehingga bias gender itu bisa berada di balik norma sosial, tradisi sosial, bahkan banyak sekali tradisi sosial yang bahaya banget bagi perempuan. Termasuk khitan kan, FGM apalagi itu. FGM itu seluruh bagian luar itu dipotong ya, gimana, nggak bahaya itu.
perempuan itu akan mengeluarkan menstruasi, nifas, bahkan mengeluarkan bayi kok dipotong-potong. Nggak dipotong aja sudah wahnan ala wahnin gitu. Nah, yang tafsir agama itu nanti juga banyak yang bias gender. Dan kita yang memperjuangkan keadilan gender itu dianggap tindakan yang pamali, dianggap tindakan yang berdosa melawan agama. Sebaliknya, orang yang melakukan tindakan yang bias gender, tidak adil gender pada perempuan itu dianggap semakin soleh. Betapa ironisnya. Pokoknya dahsyat deh kalau kita mau sampai ke dalam-dalamnya. Soal apa ya? Soal bagaimana mencerahkan para mubalik atau tokoh agama itu memang PR tersendiri, dan itu tantangannya berat sekali karena berlindung di balik argumen teologis itu dan praktek-praktek keagamaan. Jadi makanya saya apalagi nggak hanya mereka kan, Razi? Iya, betul. Jadi gini, kita itu berjuang kesetaraan gender itu melawan tafsir agama, melawan norma sosial, melawan konstitusi negara, melawan konsep berpikir rasional, melawan konsep berpikir ilmiah. Jadi diserbu dari berbagai penjuru. Dari berbagai penjuru. Pasti hati-hati. Baik, Bang Rafiah, ini waktu kita masih ada 15 menit lagi. Ini masih ada pertanyaan dari, ini soal waris ini, SF Tiar Rahma. Bagaimana dengan perbedaan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan? Pandangan Mbak Nur gimana? Baik, saya mengingatkan tadi ya, ada proses, ada sistem. Jadi misi dari Islam itu adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta. Itu artinya adalah menjadi rahmat bagi siapapun yang berada di dalam sistem kehidupan itu, termasuk sistem perkawinan, sistem keluarga, itu adalah untuk semua orang yang ada di dalam sistem itu. Satu sebagai sistem, yang kedua adalah semua ajaran Islam itu diikat oleh fondasi moral kemuliaan akhlak manusia, termasuk akhlak pada perempuan. Semua ajaran Islam itu moral seperti itu. Nah, tentu saja di tengah masyarakat yang masih menjadikan perempuan itu sebagai harta warisan, bayangkan ya, jadi Islam datang, perempuan di situ, termasuk di berbagai belahan dunia lain, itu bisa diwariskan seperti harta. Maka posisi perempuan tentu saja dalam sistem waris itu sangat lemah sekali. Tidak hanya 0, malah perbandingannya menurut saya bukan 0. Kalau 0 itu kan laki-laki dapat, perempuan nggak dapat. Ini 1 banding minus. Karena perempuannya itu diwariskan, bukan hanya nggak dapat, diwariskan. Sehingga menarik nih untuk melihat contoh yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana lalu kita memaknainya. Itu kan persoalannya berbeda ya. Al-Quran itu bicara apa, lalu kita bagaimana meresponnya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada larangan keras pertama itu. Melarang keras mewariskan atau menjadikan perempuan sebagai warisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa akarha. Jangan jadikan perempuan sebagai warisan, apalagi memaksa perempuan untuk diwariskan pada kerabatnya, kerabat tinggal, pemilik perempuan itu. Lalu di ayat yang sangat terkenal itu ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, juga di ayat lain itu bagian waris perempuan sebagai anak, dari anak perempuan dan anak laki-laki itu separuh. Begitu juga perbandingan antara bagian warisan istri dari suami dengan suami dari istri itu kan yang satu kalau ya pokoknya separuh. Nanti kan berbeda punya anak atau enggak gitu. Cuma rasionya adalah separuh dari suami. Tapi sebelum sampai ke yang setara, separuh itu kan artinya 50%, Cak Rozi. Iya. Cak Rozi, 50% kan? Bayangkan itu abad 7 Masehi. Dari 0 langsung 50%. Perempuan itu sudah megap-megap tenggelam dalam lautan keadilan. Bayangkan, dilarang untuk dijadikan warisan aja. Sudah diangkat. Terima kasih, alhamdulillah tidak diwariskan pada kerabat. Itu kan ngeri sekali kalau diwariskan pada kerabatnya yang jahanam. Berarti dia siap untuk menerima kekerasan
Misalnya dia dapat suami, ya walaupun suami menganggap dia sebagai hartanya, tapi orangnya baik, meninggal, lalu diwariskan pada kerabatnya yang jahat gitu. Jadi tidak dilarang untuk diwariskan, itu sudah bersyukur banget. Lah kok ditambahi jaminan dapat 50%. Sementara kuota perempuan di parlemen berapa coba di masa modern ini? 30. 30. Itu abad 7 Masehi kalah, abad 7 Masehi langsung 50. Kita yang modern di abad 21 baru bisa matok 30. Bayangkan loh, bayangkan. Ini kan makanya saya itu kadang, Masya Allah dahsyat sekali Al-Quran ini melakukan pemanusiaan perempuan. Al-Qurannya dahsyat, bahwa umatnya itu nggak dahsyat ya itu beda lagi gitu. Nah, tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ karena di ayat yang sama yang dengan yusikumullahu fi auladikum itu ada bagian yang bunyinya gini. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi dua orang tua, siapakah dua orang tua itu? Ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan. Kalau anaknya meninggal punya anak, bagiannya itu sama-sama sudus atau 1/6. Artinya apa? Ya. Artinya perempuan itu pada abad 7 Masehi itu dalam posisi tertentu itu sudah sama persis 1/6. Jadi ada yang separuh, ada yang sama persis. Tinggal bagaimana kita kemudian menyikapinya. Ada yang fix, pokoknya harus faraid, tidak peduli sistem kekerabatannya berbeda atau tidak. Pada masa itu sistem kekerabatan kan sangat kental banget. Orang hidup itu berkabilah-kabilah itu ngumpul jadi satu. Sehingga nggak mungkin ayah kandung kok nggak ngasih nafkah ke anak kandungnya, itu nggak mungkin. Kakek kok nggak ngurusin cucunya, itu nggak mungkin. Paman nggak ngurusin ponakan, nggak mungkin. Wong ngumpul di situ. Karena komunal kita, komunal dan itu kental banget. Sementara kita ini, itu kan mencar sudah individual. Bahkan banyak bapak nggak ngurusin nafkah anaknya sejak bayi merah, itu kan banyak. Hanya menebar sperma, habis itu mengembara lagi, nebar benih lagi, ngembara lagi. Ini kan gimana, ini masa mau disamakan dengan sistem kekerabatan yang sangat kental seperti itu. Nah ini soal merespon, ya ini soal merespon. Karena ada respon lain, saya mau mencontohkan responnya KHI. Kompilasi hukum Islam itu ada pasal tentang waris. Ini menarik, karena menurut saya ini titik tengah di tengah orang-orang yang ingin faraid dan ingin perubahan. Lalu titik tengahnya begini, pasalnya itu punya begini. Setiap ahli waris itu boleh musyawarah untuk mufakat setelah masing-masing mengetahui bagiannya secara faraid. Jadi ada ruang untuk mendiskusikan. Jadi tahu haknya seperti apa, lalu kemudian dibicarakan. Iya, dan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris. Mungkin anak perempuannya tajir melintir, sementara saudara laki-lakinya miskin. Barangkali si perempuan itu udah ambil aja semua. Berarti yang perempuan 0. Iya. Atau sebaliknya, yang laki-laki tajir melintir, yang perempuan kok kayaknya biasa saja. Yang tajir melintir ini kemudian didorong dong untuk membantu saudaranya dengan mengikhlaskan warisannya. Itu titik tengah yang menurut saya dahsyat sekali. Saya tuh kagum banget ini sama ulama Indonesia masa lampau. Pemikirannya itu dahsyat loh. Dan itu fikih khas Indonesia banget yang mempertimbangkan kayak gonogini itu kan tidak ada. Gonogini kan ada aturannya di Indonesia, dan itu kearifan banget. Karena apa? Karena mempertimbangkan di Indonesia itu banyak banget keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh perempuan. Kalau zaman dulu kan hanya laki-laki yang berburu, laki-laki gitu. Nah sekarang kan di Indonesia, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di Arab pun sudah berubah, banyak berubah. Gitu. Jadi menarik untuk mempertimbangkan ini. Iya. Oke, semoga menjelaskan. Ini saya kira sangat clear ya tadi penjelasan dari Mbak Nur Rofiah. Ini terakhir, ini masih ada beberapa, tapi saya kira ini terakhir aja. Satu pertanyaan singkat saja, 3 menit. Bagaimana Islam menyuruh untuk istri yang harus patuh terhadap suami, dan ini sering dijadikan alasan laki-laki untuk mendominasi istrinya. Bagaimana? Ya. Mari kita lihat lagi
sistem jahiliyah itu Relasi. seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Islam. Pada masa jahiliyah, ya, mau dulu mau sampai sekarang, istri itu milik mutlak suami, mutlak, Ya, bahkan boleh ya, dijual kok. Maka ya. tentu saja dalam sistem sosial jahiliyah seperti itu ya istri harus taat mutlak menjadi miliknya suami. Tapi ini sistem yang justru sedang dikritik oleh Islam. Fasolihatu qonitatun, ya, istri yang soleha adalah istri yang taat. Sebenarnya bunyinya gitu doang. Lalu tafsirnya taat kepada suami. Padahal qonitun di dalam Al-Quran juga digunakan untuk laki-laki. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qonitina wal qonitat. Itu artinya adalah taat kepada Allah. Berarti istri yang soleha adalah istri yang taat pada Allah. Hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena yakin bahwa Allah itu menjaga dan mengawasinya. Bagaimana dengan suami yang soleh? Ya sama saja, suami yang taat kepada Allah, suami yang soleh adalah suami yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika istrinya tidak ada karena yakin bahwa Allah itu menjaga dan mengawasinya. Kalau hanya setia karena ada istri atau suami, akan ada banyak kesempatan untuk tidak setia. Tapi kalau setia pada suami atau istri karena Allah, tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi yang luput dari pandangan Allah, lalu dianggap sebagai kesempatan gitu. Nah, ini benar yang tauhid tadi itu ya, dua-duanya itu hanya hamba Allah, maka tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada khaliq atau Allah. Itu artinya adalah ada batas taat kepada sesama makhluk termasuk istri pada suami. Apa itu batasnya? Tidak boleh dalam maksiat kepada Allah. Karenanya innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan bersama. Maka ketaatan manusia antar manusia itu hanya pada nilai, yaitu nilai kebaikan bersama, bukan kepada figur gitu maksudnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, boleh nggak istri itu tidak taat pada suaminya ketika suami mengajak maksiat? Jawabannya itu tidak hanya boleh tidak taat, wajib tidak taat. Karena kan nggak boleh itu maksiat kepada Allah. Bahkan itu kalau kita tidak taat pada suami ya, ketika maksiat itu cara kita menolong suami adalah begitu, tidak taat. Bahkan mencegah suami untuk jangan berbuat maksiat. Karena kan ada pesan Nabi juga ya, unsur akhaka dzaliman aw madluman gitu. Tolonglah saudaramu baik pelaku kedoliman maupun korban kedoliman. Kata para sahabat, gimana caranya orang berbuat dolim kok dibantu katanya. Kata Rasulullah, cegah dan hentikan dia dari berbuat dolim, engkau telah menolongnya. Maka jangan taat dalam maksiat, dan itu adalah ikhtiar kita untuk saling menjaga untuk tidak jatuh dalam kedoliman. Ya. Jadi suara suami bukan suara Tuhan ya, Cak Rozi. Ya, penting itu. Hanya kalau istrinya itu baik ya, suara suami atau suara istri yang mengajak kebaikan itu adalah suara Tuhan, memantulkan kehendak Tuhan. Tapi suara suami atau istri yang mengajak pada maksiat itu suara setan. Jadi kita harus tahu substansi suara itu yang penting, bukan siapa yang bersuara. Oke lah, kira-kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan. Karena ini tadi siapa yang tanya ini, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi prinsipnya itu Pak tadi, jadi nggak ada ketaatan selain apa namanya, selain kepada Allah. Artinya kalaupun apa namanya, kebaikan bersama. Kebaikan ya. Jadi mengelolanya itu secara taat pada Allah itu adalah taat kepada kebaikan bersama, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Oke. Terima kasih Mbak Nurofia, teman-teman sekalian, terima kasih sudah komentar dan beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang tidak bisa dijawab, ini ramai sekali, tapi mohon maaf. Jadi karena waktu kita terbatas 1 jam, mohon maaf sekali. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Nurofia atas waktunya dan pencerahan pada sore ini, sangat mencerahkan sekali. Teman-teman, besok kita di jam 4 besok kita akan bertemu dengan Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Kita akan bicara tentang bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Rozi. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat.